jatuh ya, ketika udah sampai di order block dia jatuh gitu. Nah itu dikatakan sebagai order block ya. Oke baik, halo teman-teman semuanya. Ya kali ini kita akan bahas tentang OB ya, order block ya. Tapi sebelum kami jelaskan, buat teman-teman yang ingin masuk di Telegram, masuk aja, klik aja di link bio. Biasanya di situ kami share informasi dan edukasinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya OB, order block ya. Secara konsep OB itu closing candle terakhir ya. Jadi kalau misalnya bearish ya, closing candle terakhir bullish itu di mana gitu. Nah itu bisa dikatakan sebagai OB ya. Oke, nah konsepnya seperti ini. OB itu seperti ini konsepnya ya, yang dimana ketika ada candle bearish itu dan berlawanan sama candle bullish, terus di break ya dengan candle bearish lagi. Nah di situ area OB ya, order block, yang dimana orang itu banyak numpuk order ya. Ada order buy, tiba-tiba di block sama order sell, sehingga ketika market itu balik lagi ke area order block, dia di respect ya, potensi buat jatuh ke bawah. Nah itu dikatakan sebagai order block atau area supply ya, kurang lebih seperti itulah konsepnya ya. Dan untuk penarikannya itu dari shadow to shadow, bagusnya ya dari shadow to shadow ya. Dan order block sendiri ya, candle sebelumnya tidak boleh lebih besar daripada candle selanjutnya. Jadi candle yang bullish ini lebih kecil ketimbang candle selanjutnya. Nah itu dikatakan sebagai OB ya. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya untuk OB ya. Oke, jadi candle sebelumnya tidak boleh melebihi candle selanjutnya. Ya konsepnya seperti itu untuk OB. Oke. Kita coba cek untuk OB ya. Jadi order block. Nah kayak gini konsepnya nih. Nah ini OB ya. Jadi ketika candlestick kita mampir, dia turun ke bawah. Nah cuman OB ini bagusnya sekali sentuhan saja. Kalau misalnya 2 kali itu udah unpress gitu ibarat kata ya. Jadi bagusnya 1 kali sentuhan ya untuk OB ya. Terus kita coba cek OB, ini juga OB ya teman-teman, perhatikan. Nah ini order block, jadi closing candle bearish terakhir kalau misalnya bullish ya, itu OB. Terus nah ini juga OB ya, order block. Nah ini OB ya. Terus kita cek, nah ini juga OB ya. Nah ya, closing candle terakhir ya bagusnya ya. Nah lebih high probability kalau misalnya OB itu ada perfect gap ya, jadi lebih high probability lah kayak gitu ya untuk OB. Ntar nih kita coba cek order block ya. Nah ini juga OB ya, order block lebih kecil daripada candle sebelumnya. Nah ya kan jatuh ya, ketika udah sampai di order block dia jatuh gitu. Nah itu dikatakan sebagai order block ya. Oke, di sini kita cek lagi ya. Dan kalau misalnya ada volumenya itu jauh lebih bagus ya OB tersebut ya. Dan ini dikatakan bisa dijadikan sebagai titik area entry juga. Cuman teman-teman butuh konfirmasi juga di dalam itu, karena kan OB itu ini ya, apa, zonanya cukup lumayan gede gitu ya untuk OB sendiri gitu. Oke, nah ini juga OB ya, ini order block. Di sini candle sebelumnya lebih kecil daripada candle selanjutnya gitu. Jadi dikatakan sebagai OB ya, order block ya. Ini juga OB ya, ketika candlestick itu mampir di area OB, potensi buat dia ngepump gitu, karena ada buyers atau ada orderan di area tersebut gitu. Cuman teman-teman harus hati-hati, kalau misalnya memang nggak di respect ya sudah gitu ya. Oke, dan bagusnya untuk satu zona itu 1 kali sentuhan, karena kalau misalnya udah 2 zona itu udah unpress gitu. Jadi harap hati-hati ya teman-teman semuanya ya. Ini juga OB. Nah kalau teman-teman cek ya order block ya, nah di sini karena candle sebelumnya tidak lebih besar daripada candle selanjutnya ya, tiba-tiba ketika dia nyentuh di area OB dia ngepump. Nah teman-teman cek nih ya, ini order block ya. Oke, nah banyaklah seperti itulah konsepnya untuk OB, simpelnya ya. Ya itu aja teman-teman semuanya. Kalau misalnya bermanfaat, komen aja di kolom komentar ya. Kita lanjut di next video.